Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua hari ini ya. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Pak Fahri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang macam-macam hukum pernikahan. Namun sebelum kita masuk kelas, tentunya kita akan membahas sedikit serta mengulas kembali materi yang sebelumnya pernah kita bahas di kelas, yakni tentang pengertian pernikahan serta dalil nakli serta akli dalam pernikahan. Makna pernikahan dalam Islam seperti yang pernah kita bahas kemarin adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui sebuah akad. Ini ada beberapa kata kunci dalam memahami pernikahan. Yang pertama adalah dalam ikatan antara laki-laki dan perempuan tersebut, pertama ada akad. Yang kedua adalah itu dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam yang di dalamnya ada syarat dan rukunnya yang kemarin sempat kita bahas bersama. Kemudian selanjutnya ada dalil nakli dan akli, yaitu dasar tentang pensyariatan hukum nikah. Salah satunya adalah hadis Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang kriteria perempuan yang akan kita nikahi. Salah satunya ada 5 liha, yaitu harta, kemudian lijamaliha, cantik atau ganteng, diniha, kemudian agamanya, kemudian akan kita bahas lebih lanjut dengan tabel berikut ini. Ada 4 kriteria yang harus kita jadikan dasar ketika kita akan mencari pasangan besok ketika kalian sudah mau nikah. Jangan lupa ada yang pertama ada hartanya. Bukan berarti kita kemudian matre, tidak. Tapi bagaimana kedudukan sosial terutama dalam hal harta ini menjadikan salah satu pertimbangan yang harus kita pertimbangkan, di mana minimal kedudukan sosial dalam segi harta ini antara calon laki-laki dan perempuan sama-sama di dalam level yang sama. Kemudian ada keturunan atau nasab. Kemudian ada kecantikan atau ketampanan. Nah, ini relatif ya. Tentunya cantiknya saya tidak sama dengan cantiknya kalian. Gantengnya kalian atau pilihan yang cewek itu juga belum tentu sama antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ada lidiniha, yaitu agamanya. Tentunya yang wajib bagi kita carinya yang muslim aja. Kemudian kita masuk pada materi inti pada pertemuan kali ini, yakni tentang hukum pernikahan. Hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Namun ketika ini ditinjau dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan, maka hukum pernikahan bisa berubah-ubah. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa haram. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaiz atau mubah, yakni hukum dasar nikah. Artinya bahwa pernikahan itu sebenarnya hukumnya boleh atau mubah, monggo. Namun ini adalah salah satu ibadah yang menurut saya ini ibadah yang paling sesuai dengan nafsu kita, di mana nafsu seseorang manusia yang normal tentunya membutuhkan pasangan, dan itu juga menjadi salah satu tujuan dari pernikahan. Bagaimana orang yang menikah itu salah satu tujuannya untuk meleram nafsunya agar tidak terjerumus terhadap perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selain jaiz, kemudian ada hukum yang kedua, yakni hukumnya wajib. Ada beberapa poin kapan orang itu dihukumi wajib untuk menikah. Yang pertama adalah bahwa orang itu adalah sanggup untuk menikah, mampu. Artinya mampu di sini dari segi harta dia juga sudah mampu, dari segi umur juga sudah layak. Dan ketika dia tidak menikah, maka ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Artinya madorotnya di sini yang menjadi kata kunci bagaimana hukum nikahnya menjadi wajib, maka harus segera nikah. Contoh semisal ada laki-laki dan perempuan yang sudah pacaran lama, kemudian sama-sama sudah mampu dan sanggup menikah, daripada mungkin kemudian berduaan terus yang dikhawatirkan nanti terjerumus di dalam perzinaan, maka alangkah lebih baiknya mereka berdua segera melaksanakan pernikahan. Kemudian yang kedua yakni sunnah, yakni orang yang mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang terjerumus, yang akan menjerumuskan pada perzinaan. Misal, ada seorang laki-laki atau perempuan secara mental, secara kemampuan dia sudah bisa dan layak untuk melaksanakan pernikahan. Kalau sekarang mungkin di umur sekitar 20 ke atas atau 23 ke atas, di mana itu mateng-matengnya remaja. Di umur seperti itu, ketika kalian sudah mampu dalam segi finansial dan mungkin sudah punya calon, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya, artinya misal masih fokus untuk karir yang lebih tinggi, maka hukum nikah bagi orang seperti ini adalah berhukum sunnah. Sebenarnya menurut saya ini adalah momen di mana hukum pernikahan yang sah, yang pas maksud saya. Artinya di sini kita mendapat kesunahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikah kita akan lebih barokah dan lebih afdol ya, karena di mana di situ kita sudah dalam level di mana semua sudah siap, antara pasangan laki-laki dan perempuan sudah siap secara finansial dan secara mental, dan mereka juga sama-sama ingin menjalin hubungan yang sah. Kalau kalian bisa ada di posisi ini, ayo segera nikah. Tentunya dengan niat yang tulus lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yakni makruh. Ada makruh Pak? Iya, ada makruh. Makruh yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, wis pengen banget, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Wis pengen banget, sudah punya calon, ayo nikah, tapi secara finansial dia belum siap. Ingat bahwa nikah itu bukan hanya masalah cinta saja, tapi kita punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kita. Maka dari itu, bagaimana ketika ada seseorang yang berada di posisi ini, apakah kemudian nikahnya itu salah? Enggak, bukan berarti salah, tapi artinya dalam posisi ini kita harus bisa berusaha untuk memantaskan diri kita, bagaimana kita siap untuk bisa menafkahi keluarga kita, agar nanti kita bisa berada di level sunnah ketika melaksanakan pernikahan. Itu ya. Kemudian yang terakhir yakni haram. Jangan sampai ya kita berada di level ini, yakni orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Contoh semisal kalian nikah, sudah niat dari awal, aku tak nikah sama anak ini, nanti kalau sudah nikah, semisal naudzubillah, kemudian akan aku rebut semua hartanya, semisal seperti itu, akan tak tinggal lah, akan tak talak besok ketika saya sudah memperoleh semua hartanya, kayak film-film di Indonesia ya. Tentunya
dalam posisi ini, jangan sampai kita ada di posisi ini, di mana hukum nikah diharamkan di sini. Anak-anak yang sangat saya sayangi, nikah bukan hal yang mudah. Tentunya harus ada kesiapan dari diri kita, kesiapan dari mental, serta kesiapan dari finansial kita juga. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam pernikahan juga disebabkan karena tidak siapnya mental serta tidak siapnya finansial dalam pernikahan. Di 5 hukum ini saya harap semua bisa paham. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar YouTube saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.